Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, di Rabu hari ini kita pelajaran IPS ya, kelas 8. Oke, anak-anakku semuanya, saya doakan hari ini kalian sehat-sehat saja, ya. Keadaan kalian, keadaan keluarga kalian sehat-sehat, ya, supaya bisa menerima pelajaran hari ini. Ya, anak-anakku semuanya, ini pelajaran IPS kelas 8 tetap di bab 2. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa dulu seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu kita hari ini yang kita terima hari ini bisa manfaat, barokah, maslahah di dunia dan di akhirat. Amin. Anak-anakku semuanya sudah siap ya? Di depan laptop dan HP-nya masing-masing. Marilah kita hari ini berdoa dulu. Oke, sudah siap ya? Oke. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sudah siap ya? Oke, sudah pada mandi semua ya? Kelihatan loh dari sini ya. Oke. Anak-anakku semuanya, bab 2 judulnya tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Itu adalah judul bab 2. Jangan bosan ya, ini bab 2 3 bulan. Oke. KI-nya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI selanjutnya yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, dan menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Oke, anak-anakku semuanya, KD yang akan kita pelajari hari ini di bab 2 ini, di kesempatan kali ini KD-nya, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. KD selanjutnya menyajikan hasil identifikasi tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Oke, anak-anakku semuanya masih di sini ya? Saya tidak ditinggalkan toh? Oke. Yang kemarin kita membahas bab 2 yang A, soal-soal dan tugasnya sudah kalian kumpulkan ya? Oke, yang kali ini yang akan kita bahas adalah bab 2 yang B tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Plural, kemajuan atau keberagaman atau kebinekaan atau multilateral. Apa sih itu semua? Antara plural, kemajemukan, keberagaman, kebinekaan itu adalah berasal dari 2 kata, yaitu multi yang artinya banyak dan kultural artinya budaya. Seperti itu ya. Jadi banyak budaya yang akan kita bahas di sini. Ya, namanya aja kita tentang pelajaran IPS. IPS itu masalah sosial, masalah yang terjadi di kalian, di kehidupan dan di sekitar kita ya, pokoknya seperti itu. Anak-anakku semua yang disayangi ibu bapaknya dan disayangi Bu Ula. Nah, anak-anakku, contoh dari masyarakat yang multilateral yaitu merupakan masyarakat yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, suku, bangsa, ras, agama, dan budaya.
itu adalah masyarakat yang multi, masyarakat yang banyak budayanya. Ya, oke, next. Anak-anakku semuanya, ini adalah, nah itu tadi kan multi, banyak perbedaan. Tentang apa? Perbedaan satu tentang agama. Anak-anak, kita tahu di Indonesia itu agamanya banyak, ya kan? Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali anak-anak. Nah, di sini yang akan kita kupas pertama yaitu tentang agama Islam. Perbedaan agama yang pertama yaitu tentang di agama Islam. Anak-anakku semuanya, di agama Islam itu terdapat 3 teori yang mengenal tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu tentang teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ada 3 teori ya, Gujarat, Mekah, dan Persia. Oke, lanjut. Tentang teori Gujarat. Yang teori Gujarat yaitu Islam dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Islam dari Gujarat sekitar abad ke-13 yang lalu. Ya, itu teori Gujarat tentang masuknya Islam. Kemudian teori Mekah. Teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Arab masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Beda-beda versi ya, yang tadi ke-13 sekarang ke abad ke-7. Oke, anak-anakku semuanya, menurut teori Persia ini adalah teori yang ketiga, teori Mekah, Gujarat, dan Persia. Ini yang teori yang Persia anak-anakku semuanya. Halo, tetap di sini toh? Tetap mendengarkan saya toh? Oke, baik, pinter ya. Menurut teori Persia, Islam dibawa ke Indonesia itu oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Itu yang membawa, ada pedagang Gujarat, ada orang Persia. Seperti itu anak-anak. Anak-anakku semuanya, perbedaan agama Islam yang kita kupas di sini masih agama Islam. Agama Islam di Indonesia, nah, agama Islam di Indonesia terbanyak di dunia, 12,7% dari seluruh pemeluk agama Islam di dunia. Ya, dari seluruh pemeluk agama Islam di dunia. Ini pemeluk agama Islam di Indonesia itu seperti itu. Nah, anak-anakku semuanya, perbedaan agama Islam. Perbedaan agama Islam di negara Pakistan itu ada 11. Pemeluk agama Islam di Pakistan adalah 11%. Oke. Kalau pemeluk agama Islam di negara India 9,6%. Next, oke. Sejumlah hari-hari besar yang dimiliki oleh umat Islam. Anak-anakku semuanya, ini hari-hari besar yang dimiliki umat Islam yaitu satu tentang 1 Syawal. 1 Syawal itu apa tuh anak-anak? Pasti kalian suka. Habis puasa ada hari raya. Hari raya itu jatuhnya pada 1 Syawal. Kalau nggak ada 1 Syawal langsung tanggal 2 berarti nggak ada hari raya, ya. Kemudian Idul Adha. Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Begitu ya anak-anakku. Kemudian tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu 1 Muharram. Kalau tahun baru Hijriah itu tanggal 1 tanggal 1 Januari. Nah, kalau kita umat Islam tahun barunya yaitu 1 Muharram. Itu tahun barunya wajib di eluk-elukan, dimeriahkan seperti itu. Kemudian Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad ya. Tanggal 27 Rajab. Kemudian Maulid Nabi, ini kelahiran Nabi Muhammad. Kelahiran baru kita peringati beberapa hari yang lalu ya. Tanggal 12 Rabiul Awal, itu kelahiran. Nah, ulang tahunnya Nabi Muhammad lah. Kalian jangan taunya
ulang tahun apa, ulang tahun Nabi kita aja kita nggak tahu. Nah, anak-anakku semuanya masih tetap di pelajaran IPS ya, masih tetap di sama Bu Ula ya. Agama Kristen. Nah, di sini yang kita bahas adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan ini adalah disebarkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-17. Persebarannya di daerah Maluku, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Itu persebaran daripada agama Kristen Protestan. Kemudian agama Kristen Katolik. Tadi sudah ada agama Islam, agama Kristen Protestan, dan ini adalah agama Kristen Katolik. Namanya aja budaya yang kita pelajari, yang kita kupas hari ini. Agama Kristen Katolik ini disebarkan oleh Portugis abad ke-16. Nah, hari-hari besar agama ini adalah Natal tanggal 25 Desember. Katanya sih hari lahirnya Yesus Kristus. Kemudian Jumat Agung. Kemudian wafatnya Yesus atau Paskah. Kemudian sesudah ada kematian ada kebangkitan, yaitu kebangkitan Yesus. Itu menurut agama Kristen Katolik. Anak-anakku semuanya, agama Hindu. Nah, di sini agama Hindu. Agama Hindu ini masuk ke Indonesia pada abad ke-5. Kemudian penyebarannya di daerah Jawa, Sulawesi, Bali, dan NTB. Nyepi adalah peringatan di agama Hindu juga ya. Ini pada bulan Maret. Diperingati di bulan Maret. Kemudian hari raya Saraswati, hari raya turunnya ilmu pengetahuan menurut kepercayaan agama Hindu. Kemudian Galungan. Galungan adalah kemenangan dari Dharma Gautama tadi. Next. Anak-anakku semuanya, ini kita kupas adalah agama Hindu, agama Buddha. Hindunya sudah. Kemudian agama Buddha. Agama ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5, berasal dari berita Tiongkok oleh Fansin. Penyebarannya yaitu di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Adapun hari-hari besarnya yaitu Waisak. Waisak di agama Hindu jatuh pada bulan Mei, yang diperingati oleh orang-orang pemeluk agama Buddha. Di sini yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu ini masuk ke Indonesia ratusan tahun yang lalu. Nah, umat Konghucu ini memiliki sejarah hari besar yaitu Imlek. Imlek adalah tahun baru dari agama Konghucu. Kemudian Cap Gomeh, kemudian upacara sembahyangan. Seperti itu. Anak-anakku semuanya, seperti itu tadi pembahasan kita di IPS bab 2 yang bagian B. Adapun tugasnya, tugas IPS bab 2 itu sudah saya share di link tugas IPS tanggal 11 November ya. Cepat kalian kerjakan, cepat saya masukkan nilainya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya sudah bergabung dengan saya mata pelajaran IPS. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga ilmu kita yang kita pelajari tadi bermanfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau kekurangannya itu hanya saya sebagai manusia biasa, kalau kelebihannya itu hanya dari Allah semata. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.